ya. Contohnya yang keempat ya. Sekarang kita main ke sifat-sifat dari bentuk akar ya. Contoh yang keempat seperti ini ya. Saya tulis, saya berikan 4 contoh soal ya. Yang pertama yang 4 ini akar 48. Nah, akar 48 itu berapa gitu kan ya. Kalau ingin disederhanakan. Kalau kita cari nilai akar 48 ya nggak mungkin ada. Adapun hasilnya koma-koma. Yang bisa bernilai bagus di bentuk akar ya bilangan kuadrat. Contoh 25. Akar 25 5. Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Seperti itu. Untuk yang akar 48 ini bagaimana nih Pak? Yang bisa kita lakukan hanya menyederhanakan. Kita gunakan sifat-sifat pada bentuk akar ya. Langkah awalnya yaitu yang pertama kita memilih bilangan dulu. Coba kalian perhatikan ya. Bilangannya 48, angkanya 48. Maka pilih dua bilangan jika dikalikan sama dengan 48. Seperti itu. Tapi ada syaratnya. Bilangan yang kalian pilih salah satunya harus bilangan kuadrat. Saya ulang lagi, dari 48 pilih dua bilangan kalau dikalikan sama dengan 48, tapi dengan syarat bahwa salah satu bilangannya adalah bilangan kuadrat. Itu dulu. Nah, 48 kalau ingin bilangan kuadrat perkaliannya ya. 48 itu sama dengan 16 dikali dengan 3 ya. Kenapa? Karena 16 kali 3 sama dengan 48. Bisa dipahami ya. Nah, bilangan yang dipilih salah satunya harus bilangan kuadrat. Itu yang mana ini? 16 adalah bilangan kuadrat. Kok bisa Pak 16 bilangan kuadrat? Karena 16 bisa kita rubah jadi 4 pangkat 2. Nah, gitu. Contoh 25 pakai bilangan kuadrat. Iya, karena 25 bisa kita rubah jadi 5 pangkat 2. Contoh lagi, ya misalkan 81, apakah dia bilangan kuadrat? Iya, karena 81 bisa kita rubah 9 pangkat 2. Jadi artinya kalau bilangan itu bisa dirubah ke pangkat 2, maka dia dikatakan sebagai bilangan kuadrat. Itu sangat penting ya, mohon diingat-ingat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang bisa dirubah ke bentuk pangkat 2. Cirinya di situ. Oke, ini saya hapus dulu aja. Nah, kalau sudah sampai di sini baru kita selesaikan. Nah, kita gunakan sifatnya akar 16 kali 3. Nah, ini perkalian. Nah, perkalian ini kan sama dengan sifat yang pertama, A dikali B. Kalau A dikali B, maka boleh ditulis akar A dikali akar B. Maka ini sama dengan akar 16 dikali dengan akar 3. Seperti itu. Jadi bisa dipecah. Nah, kita tahu akar 16 dikali akar 3. Nah, akar 16 berapa tadi? 4. Ini tetap akar 3. Kenapa akar 3-nya kok tetap Pak? Karena nggak bisa diuraikan lagi gitu ya. Karena itu soal ini akar 48 itu hanya bisa menyederhanakan, bukan mencari value nilainya, susah. Akar 3 itu nilainya karena 1, berapa ya? 1,73 sekian gitu ya. Bukan. Jadi di bab ini kita belajar untuk menyederhanakan, bukan mencari nilainya. Jadi akar 48, saya ulang lagi, kalau disederhanakan jadi 16 kalikan 3. 16 bilangan kuadrat dipilih, dipecah menggunakan sifatnya di sini. Kalau sudah akar 16 yaitu 4. Kenapa? Karena 4 kali 4 16. Seperti itu. Setelah itu akar 3 tetap. Jadi bentuk sederhana dari akar 48 yaitu 4 akar 3. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya coba contoh soal nomor 5 ya. Akar 32 ini yang nomor 5. Akar 32 ditambah akar 8 dikurangi dengan akar 50 dikurangi akar 18. Bagaimana Pak caranya? Sama caranya. Kita akan memilih perkalian dua bilangan sama dengan 32. Tapi ingat syaratnya, salah satu bilangannya harus bilangan kuadrat. Jadi kita mikirnya harus bilangan kuadrat dulu ya, harus bilangan kuadrat dulu. Jangan yang bukan kuadrat. Salah nanti. Contoh 32 itu sama dengan 4 kali 8. Nah, itu salah mikirnya. Kenapa? Karena kalian mikir 4-nya dulu. Ataupun 32 itu sama dengan 8 kali 4. Ya, 8 kali 4. 8-nya dulu kan ya. 8 kan bukan bilangan kuadrat. Nah, itu salah. Loh, tadi yang benar kan 4 kali 8, 4 kan bilangan kuadrat. Iya, tapi kita coba cari bilangan kuadrat yang lebih besar yang mendekati perkalian 32, yaitu 16 kalikan 2. Itu lebih baik. Semakin besar bilangan kuadrat yang kalian pilih, maka hasilnya akan lebih baik, lebih sempurna, dan caranya lebih cepat. Kan 32 kan boleh kita pikir apa? 4 kali 8. Ini bilangan kuadrat Pak, karena 2 pangkat 2. Iya benar. Tapi 32 juga boleh 16 kali 2. Ini 4 pangkat 2 kali 2. Bagus yang mana? Bagus yang ini. Semakin besar bilangan kuadrat yang terpilih yang mendekati 32, maka dia akan lebih cepat dan lebih sederhana. Ingat-ingat ya itu ya. Oke.
Kalau sudah saya lanjutkan nomor 5 ya. Akar 32 jadi akar saya memilih berapa nih? 16 kalikan dengan 2. Ditambah kalau 8. Nah, 8 itu berapa? Pilih bilangannya. 8 juga 4 kali 2. Saya milih 4 dulu karena bilang kuadrat ya. Dikurangi akar 50. 50 itu berapa kali berapa? Ingat, pilih bilangan kuadrat terlebih dahulu. 50 sama dengan 2 kali, maaf, 25 kali 2 ya. 25 kalikan 2. Dikurang lagi akar 18. Akar 18 itu sama dengan 18 itu berapa? Bilangan kuadratnya 9 kali 2. Jadi harus bilangan kuadrat dulu yang terpilih. Jadi 9 kalikan dengan 2. Jika sudah, langsung dipecah gunakan sifat yang pertama. Akar 16 kali 2 sama dengan akar 16 kali akar 2 ya. Ini ditambah dengan akar 4 dikali akar 2 dikurangi akar 25 dikali akar 2 dikurangi lagi akar 9 dikali akar 2. Dipecah dulu menggunakan sifat yang pertama. Jika sudah baru kita hitung. Akar 16 berapa? 4 akar 2. Akar 4 itu berapa? 2 akar 2. Ini nggak bisa ya, tetap ya. Akar 25 itu sama dengan 5 akar 2. Kurangi lagi akar 9 itu berapa? 3 akar 2. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, kalau sudah paham terus itu hasilnya itu mau diapakan, Mak? Sederhanakan lagi. Pakai sifat yang mana? Sifat yang ketiga. Artinya apa? Jika ada akar-akar sama, maka tinggal angka di depannya yaitu A dan C-nya ditambah atau dikurangi, bergantung pada operasinya. Jika sama, ya udah saya ulang lagi ya. Akar B jika sama. Kalau nggak sama gimana, Pak? Nggak bisa. Contoh seperti ini. Perhatikan di sini. 4 akar 2 ditambah 2 akar 2. Ini akar 2, ini akar 2. Sudah sama, maka kita boleh menjumlahkan 4 tambah 2. 4 tambah 2 kita boleh ya. Karena sama akarnya. Oke, karena sama. Ini juga sama, Pak. Ini juga sama. Ya langsung selesaikan aja di depan. Jadi 4 ditambah 2 6. 6 dikurangi 5 jadi 1. Ya, 1 dikurangi dengan 3, 1 kurangi 3 sebenarnya min 2. Punya uang 1, punya utang 3, bayar ya. Punya uang 1, punya utang 3, dibayar. Maka utangnya tinggal berapa? 2. Gitu cara mikirnya ya. Min 2 akar 2. Oke, akar 2-nya tetap ngikut gitu aja. Bisa dipahami ya di sini ya. Itu bentuk-bentuk operasinya ya. Oke. Sekarang kita nyoba bentuk perkalian. Nah, nomor 6 ini ya. 2 akar 8 dikali 3 akar 50. Itu bagaimana itu, Pak? Nah, sama caranya kita sederhanakan terlebih dahulu. 2 akar 8 itu sama dengan 4 kali 2 dikali 3 akar 50 sama dengan 25 kali 2. Oke. Jadi itu bilangan kuadrat yang dipilih. Terus gimana penyelesaiannya? Kita selesaikan. Kita gunakan sifat yang pertama. Tapi lihat di sini, ini ada angka 2, ada angka 3 yang tidak akar. Bagaimana nih, Pak, kasusnya? Ya ini kalau karena tidak dalam akar, ya udah karena operasinya dikali ya dikali aja. Dikalikan. Jadi 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. Terus ini pecah jadi akar 4, akar 2. Yang ini akar 25, akar 2. Seperti itu aja. Jadi kalau jadi pada bentuk akar, kalau akar ya kalikan dengan akar, kalau bilangan-bilangan ya kalikan dengan bilangan. Contoh seperti ini, 2 sama 3, nggak ada akar itu, Pak, kalikan saja langsung ya. Jika sudah kita selesaikan, 6 akar 4 itu berapa? 2. Akar 2 tetap. Akar 25 berapa? 5. Akar 2 tetap. Kalau sudah kita selesaikan, 6 kalikan 2, 12 ya. 12 kalikan 5, 60. Begitu. Oke, nah ini perhatikan, ini akar 2 kali akar 2. Gimana, Pak? Ya dikalikan aja. Akar 2 kali akar 2 kan gini mikirnya, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 2 kali 2. Nah, cara bacaan dari sifat pertama dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Jadi digabung ya. Jadi akar berapa? 4. Akar 4 berapa nilainya? 2. Seperti itu. Jadi akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Tinggal selesaikan. 60 kali 2 120. Bisa ya dipahami di sini ya. Nah, oke, soal selanjutnya yang nomor 7. Ada ribet nomor 7 nih ya. Kita coba aja ya. Yang nomor 7 bagaimana nih, Pak? Nomor 7 ya caranya seperti ini. Kalau di SMP dulu dikalikan pelangi ya. Caranya gini. Akar 2 dikali dengan akar 6. Itu dulu. Nanti akar 2 kalikan dengan 2. Jadi saya tulis saja langsungnya di sini ya.
akar 2 kali akar 6, jadi langsung kalikan menggunakan sifat, jadi akar 2 kali 6 12 ditambah akar 2 kali 2 ya 2 akar 2. Kok nggak bisa dikalikan Pak? Nggak bisa, karena satunya nggak akar, satunya akar gitu ya, kalikan biasa aja, langsung ditulis gitu aja. Kalau dia akar dengan akar boleh seperti ini nanti, akar 2 kali akar 6 ya 2 kali 6 kalikan akar 12. Yang ini akar 3 kali akar 6 boleh, jadi akar 18 bila bisa dikalikan karena sama-sama akar ya. Terus yang satunya akar 3 kalikan 2 aja ya 2 akar 3. Oke, kalau sudah kita selesaikan lagi, sederhanakan lagi. Soal ini kan sudah mirip dengan contoh soal nomor 5 ya. Jadi akar 12 itu sama dengan 4 kali 3. Yang ini tetap 2 akar 2, sudah sederhana masalahnya ya. Akar 18 Pak, ya 9 kali 2. Yang ini gimana? Tetap 2 akar 3. Kalau sudah kita selesaikan, kita pecah gunakan sifat yang pertama, jadi akar 4 kali akar 3. Saya pecah. Yang ini tetap 2 akar 2, yang ini akar 9 kali akar 2, di sini 2 akar 3. Oke, jadi saya fokus di sini ya, sama di sini. Yang ini sama ini tetap gitu ya. Kita selesaikan, akar 4 itu 2 akar 3, ini 2 akar 2, akar 9 sama 3 akar 2, ini 2 akar 3. Oke, jika sudah, sekarang ingat operasinya akar dengan akar ya, yang sama. Ini sifat yang ketiga, ini sama-sama, jadi kita pilih yang sama. Akar 3 sama dengan akar 3, selesaikan ya, jadi 2 akar 3 tambah 2 akar 3 yang sama akarnya, sama-sama akar 3 ya, tinggal angkanya depan 2 tambah 2, jadi berapa? 4 akar 3. Terus yang ini juga sama, ini akar 2, ini akar 2, jumlahkan 2 tambah 3, jadi 5 akar 2. Selesai. Itulah bentuk sederhananya dari bentuk ini ya. Setelah dikalikan pelangi, dijalankan sesuai dengan koridor sifatnya, baru ketemu bentuk sederhananya, yaitu 4 akar 3 ditambah 5 akar 2. Oke, dipelajari lagi videonya. Kalau nggak bisa di-pause, dilihat. Kalau bisa dilanjut lagi. Terus seperti itu cara bermain dan belajarnya. Oke. Setelah itu saya lanjutkan ke merasionalkan penyebut. Oke ya, selanjutnya yaitu merasionalkan penyebut ya. Terus ini merasionalkan penyebut ya. Merasionalkan penyebut itu seperti apa sih Pak? Merasionalkan penyebut itu esensinya, penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar. Itu esensinya seperti itu. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, caranya dengan dikalikan penyebut ya, dengan penyebutnya itu sendiri. Yang kedua, kalikan akar sekawan. Nah, ini agak susah nih ya, kalikan akar sekawan. Tapi saya coba yang nomor 1 dulu ya, kalikan dengan penyebutnya. Oke, nomor 1 3 per akar 6. Nah, ini 3 per akar 6. Perhatikan penyebutnya di sini akar 6. Nah, ingat penyebut nggak boleh akar ya. Caranya bagaimana? Karena dia tunggal seperti ini ya enggak, maka gunakan yang nomor pertama, kalikan penyebut. Jadi satu dulu soalnya 3 per akar 6. Nah, kalikan dengan penyebut. Penyebut di sini berapa? Akar 6. Maka kalikan akar 6 kalikan akar 6 sama. Lupa kalau penyebutnya akar 5 gimana? Kalikan akar 5 sama. Kalau penyebutnya itu akar 7, ya kalikan akar 7 kalikan akar 7, mengikuti. Jadi mengikuti penyebutnya. Jika sudah, bagaimana Pak? Kalikan aja atas kali atas, 3 kali akar 6 ya, 3 akar 6 dibagi akar 6 kali akar 6 itu berapa? Ya sama dengan tadi sifat. Akar 6 kali akar 6 sama dengan akar 36. 6 kali 6, jadi akar berapa? 36. Akar 36 itu berapa? Ya 6. Tulis di sini 6. Jika sudah, disederhanakan, ini 3, ini 6. Ini kalau saya bagi 3 tinggal 1, saya bagi 3 tinggal berapa? 2. Maka jawabannya 1 akar 6 per 2. Bentuk ini boleh ditulis 1 per 2 akar 6. Selesai seperti itu. Rada simpel, mudah itu ya, karena hanya bergantung pada penyebutnya saja, sesuai dengan penyebutnya. Part yang kedua, sekarang lihat contoh soalnya di sini, 2 per akar 6 min akar 2. Nah, ini dikatakan cara yang kedua, yaitu kalikan dengan sekawan. Jadi ciri soalnya kalau ingin merasionalkan penyebut dengan cara dikalikan sekawan, itu lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya dalam bentuk operasi penjumlahan atau pengurangan, pasti gunakan dengan akar sekawan. Kalau dia tunggal, langsung saja seperti ini. Oke, nah sekarang saya ajari kalian kalau akar sekawan itu bagaimana sih Pak? Nah, bergantung pada katanya ya. Kalau kita melihat dari akarnya, akar sekawan ini kan teman. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini akar 6 min akar 2. Jadi kalau sekawannya jadi berapa itu? Ya sama, akar 6 akar 2. Sama. Bedanya sekawannya itu adalah temannya. Kalau dia min, dia jadi apa? Plus.
Jadi kebalikannya. Saya ulang lagi, yang bawah sama karena akar 2, kalau dia min jadi apa? Plus. Loh Pak, kalau yang ini plus, ini akan jadi min. Jadi kebalikannya kayak gitu. Kalau sudah yang di atas juga sama, kalikan akar 6 plus akar 2, mengikuti yang di sini ya, sama persis, itu aja. Saya ulang lagi, sama tinggal beda tanda saja. Kalau dia min jadi plus, kalau dia plus jadi apa? Min, seperti itu. Paham ya sampai di sini ya? Oke, saya lanjutkan. Kalau sampai di sini gimana Pak? Ya atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, yang di atas gimana? Ya 2 dikali dikurung buka akar 6 ditambah akar 2. Oke, seperti itu. Ya, saya tulis lagi aja. Yang di bawah gimana? Nah, yang di bawah, perhatikan lagi ini yang di bawah. Karena kita sudah mengalihkan dengan sekawannya, perhatikan. Ini kan sudah sekawannya, ya enggak? Kalau sudah sekawannya bagaimana, Pak? Ya, caranya tinggal depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Maksudnya seperti ini. Depan kali depan itu gimana? Yang depan ini 6, yang ini apa? 6 kali kan? 6 kali. Akar 6 kali akar 6, akar 36. Akar 36 berapa? 6. Langsung seperti itu. Dikurangi, ya, dikurangi. Mesti dikurangi. Tidak peduli soalnya ini plus, mesti dikurangi. Soalnya min dikurangi, ya. Ulangi lagi, mesti dikurangi, ya. Terus yang belakang kalikan belakang, akar 2 kali akar 2 berapa? 2. Kenapa akar 2 kali akar 2 kan sama dengan akar 4. Akar 4 berapa nilainya? 2. Oke. Kalau sudah yang di atas tetap 2, akar 6. 6 kurangi dengan 2 jadi 4. Coret bagi 2, 1 bagi 2 berapa? 2. Jadi 1 akar 6 plus akar 2 per 2. Lah bentuk ini biasanya ditulis dengan 1/2 kayak gini tadi ya. Kurung buka akar 6 plus akar 2. Selesai. Seperti ini soalnya. Maaf, ini penyelesaiannya ya. Ini soalnya, ini penyelesaiannya seperti ini. Jadi akar sekawan itu artinya seperti itu. Jadi kapan kita gunakan dengan perkalian akar sekawan? Jika penyebutnya berbentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi ada tanda ditambah atau dikurangi, pasti dengan sekawannya. Kalau dia penyebutnya tunggal seperti ini, lagi akar 6 gitu kan, sendirian dia tunggal kan, maka kalikan langsung dengan penyebutnya. Oke, sekian video untuk pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat dan dipelajari. Semoga dengan pertanyaan video ini kalian bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.